Awak ada pindah tempat nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kami akan melakukan presentasi proyek tempuh yang milik kelompok 6 HSCA yang dianggotai oleh Fatimah Lubis, M. Masari, M. Rafli Rezazmi, Abdullah Fatih Farhad, dan Anji Moliza. Baik, pada rencana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prototipe apakah fungsional dari aplikasi tersebut berjalan dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Rencana pengujian dilakukan dengan tahapan berupa membuat skenario pengujian, kemudian melakukan pengujian berdasarkan skenario pengujian, setelah itu melakukan pengujian. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu skenario pengujian. Skenario pengujian ini pertama yaitu membuat prototipe, yang kedua penetapan alat pada kendaraan, yang ketiga melakukan pengukuran, yang keempat melihat data hasil ukur di smartphone, dan yang kelima menghitung beberapa tarif yang akan ditetapkan. Baik, untuk pelaksanaan pengujian yang kami lakukan yaitu berada di Terminal Batok, Posko Kupi, dan Zoom video yang berwaktukan pukul 7 sampai dengan jam setengah 9 malam. Adapun pengujian yang kami lakukan itu dilakukan secara bersamaan dengan seluruh anggota kelompok. Berikut hasil dari pengujian yang kami lakukan. Dengan saya sendiri, yaitu penguji dengan melihat bagaimana perhitungan jarak tempuh dan tarif untuk kendaraan kelas eksekutif. Pengujian dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari Google Maps untuk mengukur jarak antar kota. Dikarenakan alat yang dibutuhkan tersedia, setelah didapatkan hasil jarak menggunakan Google Maps, maka dilakukanlah perhitungan tarif sesuai dengan peraturan dari Dinas Perhubungan. Namun, untuk kelas non-ekonomi sendiri tidak ada diberlakukannya tarif khusus, hanya saja mengikuti mekanisme pasar. Tetapi kenaikan harga sewajarnya tanpa memberatkan penumpang. Pada pengujian kali ini menggunakan jarak tempuh sebesar 580 km dengan tarif Rp314.000 per kilometernya. Kemudian dilakukan perhitungan secara manual sehingga didapatkanlah tarif dengan harga sebesar Rp182.120. Selanjutnya, saya menguji dengan melihat bagaimana perhitungan jarak tempuh dan tarif untuk kendaraan kelas ekonomi. Pengujian ini saya laksanakan dengan bantuan Google Maps karena alat yang dibutuhkan belum tersedia. Setelah melihat jarak tempuh pada Google Maps, selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk kelas ekonomi, yaitu Rp207 per kilometer. Pada pengujian ini diambil contoh jarak tempuh 580 km. Setelahnya dilakukan perhitungan manual dengan mengalihkan jarak tempuh dengan tarif yang telah ditentukan, sehingga didapatkanlah dengan jarak 580 km, jumlah yang harus dibayar yaitu Rp120.060. Baik, untuk pengujian dengan melihat bagaimana perhitungan jarak tempuh dan tarif untuk kendaraan kelas VVIP, itu pada pengujian dilaksanakan dengan bantuan Google Maps karena alat yang dibutuhkan belum tersedia. Setelah melihat jarak tempuh pada Google Maps, selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai tarif. Tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk kelas ekonomi yaitu Rp207. Maka dengan acuan dari kelas ekonomi, kami menetapkan harga untuk VVIP adalah 421. Pada pengujian ini diambil contoh jarak tempuh yaitu 590 km. Setelahnya dilakukan perhitungan manual dengan mengalihkan jarak tempuh dengan tarif yang telah ditentukan.
sehingga didapatkan dengan jarak 590 km, jumlah yang harus dibayar yaitu Rp248.390. Baik, di sini saya menguji dengan melihat bagaimana perhitungan jarak tempuh dan tarif untuk kendaraan yang melaju cepat dari lokasi A menuju ke lokasi B. Untuk pengujiannya saya laksanakan dengan meletakkan prototipe di kendaraan, di mana di dalam prototipe sudah dihidupkan GPS smartphone. Kemudian titik awal yang digunakan itu di posko Kupi pada jam 7.18, kemudian sampai ke titik akhir pada jam pada jam 8.18 sampai di akhir pada jam 8.20, yaitu di Terminal Bato. Adapun ketika proses pengujian berjalan, dapat dilihat pada layar smartphone jarak tempuhnya itu sebesar 1,5 km dengan kecepatan sebesar 21 km per jam dan waktu 2 menit, menandakan kendaraan melaju cepat. Baik, untuk tarifnya itu sama karena kecepatan dari kendaraan tidak mempengaruhi tarif yang akan ditentukan, karena jarak tempuhnya yang akan menentukan. Baik, selanjutnya akan disambungkan oleh Andi. Baik, di sini saya melakukan pengujian dengan bagaimana perhitungan jarak tempuh dan tarif untuk lokasi kendaraan yang melaju lambat dari lokasi A menuju lokasi B. Kemudian dilaksanakan dengan meletakkan prototipe di kendaraan, di mana dalam prototipe sudah dihidupkan GPS pada smartphone. Dan titik awal digunakan itu di Terminal Bato sampai ke posko Kupi. Itu pada jam 20.22 dan jam 20.27. Ketika proses pengujian berjalan dapat dilihat pada layar smartphone jarak tempuhan sebesar 1,5 km dengan kecepatan sebesar 18 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit, menandakan kendaraan tersebut menuju lambat. Di sini dapatkan hasil cepatnya atau lambatnya menuju kendaraan tidak mempengaruhi terhadap tarif. Selanjutnya, pada analisa hasil pengujian alat ini kami lakukan dengan 2 metode. Metode pertama yaitu membandingkan tarif kendaraan berdasarkan kelas dari bus tersebut. Kami membandingkan tarif yang harus dibayar oleh penumpang kelas ekonomi, eksekutif, dan VIP. Dengan menggunakan perhitungan secara manual menggunakan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah per kilometernya. Metode yang kedua yaitu menggunakan GPS untuk membuktikan bahwa kecepatan dan waktu tempuh kendaraan tidak mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh penumpang. Yang mana kami menggunakan bantuan GPS yang ada pada smartphone. Kemudian GPS diletakkan pada prototipe. Dan kemudian prototipe ini diletakkan di kendaraan. Dan GPS akan menghitung kecepatan waktu dan jarak tempuh seiring dengan berjalannya kendaraan ke tempat tujuan. Selain menguji alat, kami juga memperlihatkan cara kerja aplikasi yang akan kami gunakan untuk scan tiket penumpang nantinya. Baik, untuk kesimpulannya di sini ada 3 kesimpulan besar. Yang pertama itu ada pengukuran dengan menggunakan bantuan GPS dapat menghasilkan data pengukuran jarak tempuh, waktu, dan kecepatan dari kendaraan secara baik dan tepat. Data hasil yang diperoleh dari GPS ini dapat digunakan sebagai data perhitungan. Dan yang kedua, pada perhitungan saat kendaraan cepat atau lambat, tarif yang dikenakan itu sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa cepat atau lambatnya kendaraan tidak mempengaruhi tarif yang akan ditentukan. Yang terakhir, pada hasil perhitungan tarif untuk kelas ekonomi, eksekutif, dan VVIP menunjukkan bahwa tarif akan berbeda-beda sesuai dengan jarak tempuh dan kelas kendaraan yang digunakan oleh penumpang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.